Halo Sobat Kabar Makassar Petang, senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Minyak kita diduga tidak sesuai dengan takarannya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan siap tindak lanjuti. Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman baru-baru ini menemukan kecurangan terkait isi minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran beredar di masyarakat. Kecurangan itu ditemukan saat Mentan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasarajaya Lenteng Agung, Jakarta. Diketahui, minyak kita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter dipangkas sehingga memiliki volume di 750 dan 800 ml. Hal tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Tidak terkecuali di Sulawesi Selatan, terlebih minyak kita menjadi salah satu komoditi yang sering dijumpai di pasar tradisional maupun supermarket yang acap kali ditemukan oleh masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan, Ahmadi Akil menegaskan, saat ini di Sulawesi Selatan belum ditemukan pengurangan isi kemasan minyak goreng tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan haknya atas barang yang dibelinya. Lebih jauh, ia mengatakan sebelum dilaksanakan kunjungan lapangan terlebih dahulu harus dilaporkan ke pimpinan tertinggi yakni Gubernur Sulawesi Selatan terkait petunjuk dan arahan tentang temuan minyak goreng yang tidak sesuai takaran tersebut. Ia menuturkan pihaknya akan terus mengawal hal ini sembari melihat perkembangan selama 1 sampai dengan 2 hari ke depan. Ahmadi Akil menekankan pengawasan ketat akan dilakukan di distributor juga pasar modern. Apabila didapatkan temuan terkait, maka pihak produsen dapat dipanggil untuk melakukan klarifikasi terkait hal itu. Ramai pengunjung selama bulan suci Ramadan, warung prasmanan di Antang menjadi menu andalan buka puasa. Penjual makanan prasmanan menjadi salah satu usaha yang ramai dikunjungi selama bulan Ramadan di Makassar, terutama yang menawarkan beragam pilihan hidangan berbuka puasa dengan harga terjangkau. Salah satu tempat makan prasmanan yang mengalami lonjakan pembeli berlokasi di Antang. Sejak siang hari, masyarakat mulai berdatangan untuk memiliki aneka hidangan, mulai dari lauk seperti ayam suwir, ayam bakar, ikan goreng, ati ampela hingga sayur mayur, baik yang ditumis maupun yang berkuah. Pilihan hidangan yang banyak, serta harga yang cukup murah menjadi alasan mengapa banyak masyarakat acap kali datang ke tempat prasmanan tersebut. Salah satu pegawai tempat makan prasmanan di Antang, Ida, menyebut bahwa para pembeli datang dari semua kalangan usia. Ia menambahkan bahwa menu yang disajikan banyak diminati karena cita rasanya yang menyerupai masakan rumahan, sehingga menjadi pilihan bagi perantau yang merindukan masakan khas rumahan. Ida juga mengungkapkan beberapa menu favorit yang paling sering dipesan pelanggan. Sementara itu, salah satu pembeli, Halil, yang merupakan pegawai swasta, mengaku dengan adanya penjual makanan prasmanan memudahkan dirinya yang tidak sempat masak karena bekerja. Halil juga mengatakan jika makanan yang disajikan jenisnya sama dengan yang biasa disajikan di kampung halamannya. Selain penjual makanan yang mempunyai beragam pilihan, tempat ini juga menjual takjil serta es buah yang sangat menyegarkan. Tuntut penyesuaian tarif, ratusan driver ojek online berdemo di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Ratusan driver ojek online atau ojol yang tergabung dalam aliansi Dobrak Driver Online Bersatu Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu 12 Maret 2025. Menuntut realisasi keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2559 12 tahun 2022
Dari pantauan kru kabar Makassar.com, para driver online mulai berkumpul sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Mereka menutup 2 badan jalan di depan kantor gubernur dan menjejerkan kendaraan roda 4 milik mereka, menyebabkan arus lalu lintas sangat terhambat. Berikut beberapa tuntutan aksi unjuk rasa para driver online Kota Makassar. Yang pertama, memastikan realisasi keputusan Gubernur nomor 2559 12 tahun 2022 dengan menyesuaikan tarif transportasi online sesuai dengan kondisi di Makassar saat ini. Yang kedua, menutup atau mencabut izin operasional perusahaan penyedia aplikasi yang melanggar keputusan Gubernur tersebut di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Yang ketiga, menuntut gubernur untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan penyedia jasa aplikasi yang dinilai telah merugikan penghasilan driver online di wilayah Maminasata selama lebih dari 2 tahun. Lalu meminta pihak Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem perusahaan penyedia jasa aplikasi terkait dugaan tindak pidana pencurian digital, serta mengembalikan tarif yang seharusnya diterima oleh driver online sejak keputusan Gubernur nomor 2559 12 tahun 2022 diterbitkan. Kemudian meminta Kapolda Sulawesi Selatan untuk memeriksa pimpinan perusahaan penyedia jasa aplikasi area operasional Maminasata yang dinilai tidak mematuhi keputusan Gubernur nomor 2559 12 tahun 2022. Yang terakhir, mendesak Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dinas Kominfo untuk menutup operasional aplikator nakal yang dianggap melanggar dan mengabaikan keputusan Gubernur. Lalu hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, para peserta aksi masih bertahan dan berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Andi Sudirman Sulaiman. Demo driver ojek online lumpuhkan jalan Urip Sumoharjo. Ratusan warga dan ambulans terjebak macet. Baiklah Sobat Kabar Makassar, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi Kabar Makassar Petang hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya Sinar Mentari dan kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Memasuki hari ke-12 bulan suci Ramadan, ratusan driver ojek online atau ojol menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu 12 Maret. Mereka menyuarakan dan menuntut agar keputusan Gubernur Sulawesi Selatan di nomor 2559 tahun 2022 segera direalisasikan. Aksi demo juga dilakukan dengan menutup 2 badan jalan di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang berimbas kepada masyarakat sebagai pengguna jalan. Kemacetan panjang tidak dapat dihindari. Berdasarkan pantauan tim kabar Makassar.com, kendaraan roda 2, roda 4 hingga truk besar terhambat di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Nampak beberapa pelajar, pekerja swasta, ibu rumah tangga, serta pengendara lain yang memiliki urusan masing-masing terjebak dalam kemacetan yang mengular. Terlihat pula ambulans yang hendak melewati kemacetan tersebut terjebak di tengah-tengah keramaian aksi unjuk rasa. Salah satu pengguna driver online, Arni, yang berprofesi sebagai nurse, terpaksa harus turun dari kendaraannya karena tidak dapat melewati masa aksi. Sembari menunggu di pinggir jalan, ia berulang kali memeriksa handphonenya untuk memastikan waktu untuk bekerja. Demo yang dilakukan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan sejak siang tadi mengakibatkan gangguan bagi pengguna jalan. Masyarakat yang hendak melewati jalan Urip Sumoharjo diharapkan mencari jalan alternatif lain. Sampai dengan pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, masa aksi masih bertahan dan berharap bisa bertemu langsung dengan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Sebelumnya diberitakan, dari pantauan kru kabar Makassar.com, para driver online mulai berkumpul sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.
Mereka menutup 2 badan jalan di depan kantor gubernur dan menjejerkan kendaraan roda 4 milik mereka, menyebabkan arus lalu lintas terhambat.